atau fungsi X pangkat N. Dan ini yang dikenal, yang memudahkan kalian menghafalkan turunan, kan cirinya di sini. Tetapi hati-hati, di sini hanya fungsi untuk fungsi yang polinom berderajat ya. Jadi fungsi pangkat. Nah, kalau di situ fx-nya sama dengan X pangkat N, identik sama yang tadi. Kalau yang tadi identitas kan fx sama dengan X, ya sama, tinggal menambahkan pangkatnya. Jadi bagaimana kalau fx plus h? Nah, jadi di baris yang ini, nah ini kan fungsi fx plus h, kalau kita punya fx-nya sama dengan X pangkat N, berarti kan tinggal nambahkan aja X plus h dipangkatkan N. Nah, ini yang kenapa saya jelaskan, tidak saya suruh coba dulu. Karena di sini ini adalah yang disebut dengan deret berbeda ya. Pascal ini. Jadi deret binomial, artinya nanti dia di sini masuk hingga ke, kalau ingat segitiga Pascal, jadi ini adalah koefisien-koefisien dari segitiga Pascal itu. Artinya di sini menggunakan koefisien binomial. Nah, ini untuk yang dalam kurung, ini yang H dikeluarkan. Jadi yang untuk di dalam kurung ini, kecuali yang ini, yang suku yang pertama, Anda perhatikan, di sini ini kan paling menuju ke 0 ya. Jadi dia semakin mengecil. Artinya dia bisa menuju ke 0. Nah, kalau misalkan ini sudah 0 habis, menuju ke 0, hanya menuju ke 0 kan habis. Ini kan tinggal coret. Selesai, sehingga yang dikenal, yang Anda kenal itu adalah f aksen X dari fx pangkat N sama dengan N dikalikan X pangkat N-1. Jadi hanya suku yang pertama saja yang muncul. Karena pada saat yang ini hanya, kan di sini hanya menuju ke 0. Disubstitusi di sini hanya ini 0, dan seterusnya. Pasti semua akan memuat H di situ. Ini H pangkat N pangkat 2, H pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian turun lagi sampai H pangkat N-1, dan seterusnya. Sehingga ini nanti hasilnya 0, tinggal suku yang pertama saja. Nah, kan habis ya, ini hanya sudah habis, disubstitusi hasilnya sama dengan sekian. Nah, itu ini yang Anda kenal. Jadi turunan X pangkat N, pasti kalau yang tadi fx sama dengan X, berarti f aksen X, ya sudah Bu, pasti itu ketemunya 1, kan derajatnya 1, selesai sudah. Nah itu, ya, paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau sudah, coba tadi penjumlahan sudah. Kalau pengurangan, gimana bentuk pengurangannya? Kalau F dikurangi G, berarti nanti turunannya adalah F aksen X dikurangi G aksen X. Ya. Itu yang disebut dengan operator linier. Jadi apa operator linier? Operator linier yang tadi itu, jadi kayak limit merupakan operator linier. Jadi apa? Berlaku penjumlahannya, kemudian tinggal menjumlahkan, kemudian perkalian skalarnya juga tinggal kalikan skalar. Itu operator linier. Jadi nanti kalau positif sama negatif, penjumlahan sama pengurangan, identik ya, sama. Kemudian apa rumus yang dikenal lagi? Coba rumus perkalian sekarang. Nah, ini yang pembuktiannya agak lumayan panjang. Ya enggak panjang sih, sama aja, hanya permainan dari perkalian. Kayaknya di buku sudah ada ya. Jadi kalau saya jelaskan nanti cepet-cepetan akhirnya ya wes, berarti kan siapa yang cepat nulis nanti, karena di buku sudah ada.
Nah, di sana sama identik hanya perkalian sehingga nanti Anda boleh menggunakan aturan hasil kali atau hasil bagi. Kalau yang tadi 2 itu karena saya rasa gampang ya, mudah dan itu sebagai sifat dasar dari operator linier. Kalau perkalian dia akan menjadi biasanya hafal sudah U aksen V ditambahkan V aksen U dan seterusnya. Kalau pembagian nanti dibagi dengan V kuadrat atau G kuadrat gitu boleh sama aja. Jadi yang di halaman berikutnya itu ada yang ditanyakan dulu? Oh sebentar. Tadi yang rumus yang tadi X pangkat N, kalau X kalau N-nya bilangan rasional boleh enggak? Boleh. Boleh. Berarti itu tidak hanya bilangan bulat ya. Jadi tidak hanya bulat positif, tetapi khusus untuk bilangan rasional juga. Jadi misalkan fx sama dengan x pangkat setengah, maka Anda juga setengahnya diturunkan sama. Tapi tadi itu di teorema sebelumnya itu dituliskan untuk melakukan pembuktiannya. Identik sama. Nah, wes, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba dikerjakan. Ntar tak share dulu aja bukunya.